Oke, cara jadi kredit union Gerakan Pawartaku itu dia berbadan hukum koperasi, cuma bedanya simpanan pokok wajib, nah simpanan sukarelanya dipecah, nah dia menjadi kayak produk bank. Terus di asuransinya juga ada produknya asuransi kesehatan dan asuransi kematian. Asuransi kesehatannya maksimal per tahun itu 5 juta bagi anggota yang sakit di rumah sakit. Kalau meninggal anggotanya ahli waris dapat 10 juta santunan. Yang produk bank itu yang macam-macam. Jadi ada produk pinjaman dan simpanan yang berpasangan dan yang tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan itu kalau simpanan harian dia balas jasanya 2%. Kemudian ada deposito, balas jasanya sesuai dengan perjanjian yang dikontrakkan, ada di 1, 3, 6, 9 bulan. Nah itu macam-macam balas jasanya. Yang pinjaman yang tidak berpasangan itu pinjaman konsumsi, produksi sama tanen. Konsumsi itu untuk konsumsi, produksi untuk usaha. Balas jasa untuk produksi 1,8% menurun per bulan, yang konsumsi 1,85% menurun per bulan. Yang tanen itu kontraknya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan, itu berbeda-beda. Yang 1 bulan 0,83, 3 bulan 1% per bulan, yang 6 bulan 1,25 per bulan, yang 9 bulan 1,5% per bulan. Nah yang berpasangan itu ada pinjaman simpanan menikah, ada dia balas jasa pinjamannya 0,58% menurun per bulan, simpanannya 4% per tahun. Kemudian ada untuk perumahan itu 0,67% per bulan pinjamannya, simpanannya 3% per tahun. Nah maksimal pinjamannya 20 tahun. Kemudian ada untuk beli tanah itu pinjamannya 0,58, kemudian simpanannya 3%. Ada lagi selain beli tanah, rumah, pernikahan, ada untuk beli kendaraan, dia 0,83% per bulan. Nah simpanannya 3% per tahun. Nah itu berpasangan. Ada lagi yang berpasangan untuk pendidikan, dia balas jasanya 16%, simpanannya 16% per tahun, pinjamannya 1,75% per bulan menurun. Jadi kalau ini anggota untung besar karena prakteknya itu pinjamannya 11,8% per tahun, simpanannya prakteknya 17% per tahun. Kemudian ada simpanan pinjaman untuk haji itu 18% per tahun. Nah dia 4 tahun menjadi 2 kali lipat. Nah, anggota hanya bayar sebetulnya 11,8% per tahun. Jadi untungnya lebih besar, 8% per tahun. Nah kemudian cara masuknya adalah melalui pinjaman. Melalui pinjaman yaitu anggota melakukan pinjaman sebesar minimum 3.330.000, yang pinjaman itu dibagi ke banyak tempat. 500.000 ke simpanan pokok, 5.000 ke simpanan wajib, 1.400.000 ke pensiun, 118.500 ke simpanan harian, 500.000 ke usaha solidaritas kesehatan, 500.000 ke solidaritas kematian, 156.500 ke sedekah. Nah itu dibayar 5 tahun sekali, 3 hal, yaitu solidaritas kesehatan, solidaritas kematian, dan sedekah. Nah kemudian ada yang dibayar sekali masuk, yaitu dana pendidikan dan dana gedung. Dana pendidikan 50.000 dan dana gedung 100.000. Nah anggota hanya membayar 100.000 karena uang itu dipinjam dan kemudian dialokasikan ke dana-dana tersebut.
Nah, kenapa harus pinjam? Satu, bagi petugas CU, bagi manajemen CU, dia ke anggota itu menarik pinjaman, bukan menyuruh anggota menabung, karena prinsipnya orang itu tidak bisa menabung 100.000 per bulan tapi dia bisa bayar pinjaman 100.000 bahkan bisa 500.000 per bulan. Yang kedua, bagi anggota dia langsung punya simpanan besar pada waktu masuk dengan uang 100.000. Jadi dia punya total 1.900.000 simpanan dan sudah asuransi kesehatan dan asuransi kematian. Jadi kalau anggota pada bulan itu masuk dan pada bulan itu meninggal, maka dia dapat 1.900.000 kali 2 ditambah 10 juta, sekitar 13.800.000. Kemudian bagi yang miskin, dia langsung punya tabungan besar. Bagi yang kaya, dia tidak bisa mengambil balas jasa atau bunga di CU pada bulan selanjutnya karena dia harus masuk lewat pinjaman. Jadi semuanya berkontribusi. Nah, target CU itu semua orang anggotanya harus memiliki pensiun. Jadi apapun latar belakangnya dia punya pensiun. Nah, nilai pensiun yang diharapkan itu adalah sama dengan kebutuhan per bulannya. Jadi kalau dia kebutuhannya 1 juta ya dia harus punya pensiun 1 juta. Jadi harus sama dengan kebutuhan per bulan. Nah, mungkin itu yang jadi kalau keunggulannya dia punya macam-macam simpanan dan pinjaman yang bervariasi balas jasanya dan target anggotanya adalah pensiun. Nah, untuk perlindungan, karena anggota sudah bayar solidaritas kesehatan, dia perlindungannya kalau opname anggota maksimal bisa mengklaim 5 juta per tahun. Di tahun berikutnya kalau sakit dia masih bisa klaim lagi selama 5 tahun. Nah, nanti diperbaiki lagi di 5 tahun selanjutnya. Bagi anggota yang meninggal, perlindungannya solidaritas kematiannya 10 juta. Jadi anggota yang meninggal maka ahli waris mendapatkan 10 juta. Ditambah 3 hari kita nyawa. Selain itu ada perlindungan simpanan dan perlindungan pinjaman. Perlindungan simpanan itu yang dilindungi simpanan pokok, wajib, dan simpanan pensiun. Jumlah perlindungannya adalah maksimal 50 juta. Jadi kalau pokok, wajib, sama pensiunnya itu kurang dari 50 juta maka dia dikalikan 2. Ahli waris mendapatkan pengalian 2 dari kalau kurang dari 50 juta. Kalau lebih maka dia ahli waris mendapatkan tambahan 50 juta dari total simpanannya. Nah, kemudian ada perlindungan pinjaman, yaitu pinjaman yang dilindungi itu selama dia di bawah 300 juta. Jadi kalau ada anggota yang meninggal dan pinjamannya di bawah 300 juta maka ahli waris tidak perlu membayar pinjaman. Nah, perlindungan ini dibayarkan oleh kredit union sekundernya. Nah, kita ikut ke kredit union Gerakan Filosofi Petani Kalimantan di Pontianak. Jadi 300 juta untuk pinjaman dan 50 juta untuk simpanan perlindungannya.